Shalom dan selamat hari Sabat untuk semua anggota gereja. Sudah 2 Sabat kita tidak dapat berbakti bersama-sama di gereja ini. Saya pasti kita semua sudah rindu untuk berbakti dan berkumpul bersama. Saya juga secara pribadi sudah rindu untuk bertemu dan bersabat bersama-sama dengan para anggota semuanya. Nah, seperti yang kita sudah ketahui, perintah kawalan pergerakan akan dilanjutkan lagi hingga ke 14 April 2020. Oleh itu, sila ambil maklum bahwa kebaktian kita di gereja juga akan ditunda lagi hingga 14 April nanti. Untuk sementara waktu ini, kita gunakan jam sabat kita bersama dengan keluarga di rumah saja. Benar, memang lain rasanya berbakti di rumah jika dibandingkan dengan berbakti di gereja. Namun, sebagai rakyat Malaysia yang prihatin, kita semua harus bekerja sama untuk membantu memutuskan rantaian jangkitan pandemik COVID-19 ini. Oke, bagaimana dengan usaha kita menghafal 66 ayat Alkitab untuk tahun ini? Bagi kita yang menonton video ini di YouTube, sila tuliskan ayat Alkitab yang kita sudah hafal baru-baru ini di ruangan komen di bawah sana. Jangan kita izinkan Satan untuk bergembira di masa-masa seperti ini. Jangan karena tidak ada kebaktian di gereja, kita juga tidak mau datang kepada Tuhan. Gunakan waktu kita di rumah untuk mencari Tuhan secara pribadi dan bersama-sama dengan seisi rumah kita. Bagi pelajaran Sabat ini, saya akan kongsikan sebuah renungan yang seingat saya sudah pernah kongsikan di beberapa buah gereja di dalam daerah yang saya sudah sempat lawat pada tahun ini. Namun begitu, saya rasa sangat terpanggil untuk kongsikan renungan ini pada kali ini karena ia sangat sesuai dengan situasi semasa kita pada hari ini. Pelajaran ini bermula dengan sebuah cerita. Pada satu malam disebutkan bahwa ada seorang anak kecil yang tidak dapat tidur karena ketakutan. Pada malam itu terjadi ribut petir yang sangat kuat dan menakutkan. Anak kecil ini sangat ketakutan apabila dia mendengar bunyi guru yang kuat. Ibu kepada anak kecil ini berusaha untuk menenangkan anaknya pada malam itu. Dia berusaha juga untuk membuat anaknya tertidur. Namun usahanya tidak berjaya karena anak kecil itu sangat ketakutan. Sekitar tengah malam, sang ibu sudah mengantuk dan mau masuk tidur. Tapi anaknya ini masih belum tidur lagi. Ibu ini sangat tahu yang dia perlu buat alasan supaya anaknya yang masih kecil dan sedang ketakutan ini akan mengizinkan dia untuk tidur di biliknya. Lalu ibu itu berkata, "Ibu keluar dulu ya nak. Ibu mau temankan bapak kamu di bilik sebelah. Mungkin bapak kamu juga sekarang ini sedang ketakutan." Selepas saja sang ibu selesai berkata-kata, sang anak langsung menjawab, "Ibu, bapak kan sudah tua tapi masih ketakutan." Nah, kadang-kadang itulah keadaan kita. Sudah tua tapi masih ketakutan. Apa maksudnya? Sudah tua maksudnya sudah lama menjadi anggota gereja, sudah lama menggelar diri kita sebagai orang Kristen. Itulah yang saya maksudkan sebagai sudah tua di dalam renungan ini. Itu merujuk kepada tempo waktu kita sudah mengaku bahwa kita percaya dan mahu menjadi pengikut Kristus. Nah, adakah kita tergolong dalam sudah tua, sudah lama menjadi Kristen, tapi masih penakut ini?
Pada saat kita berdoa namun kelihatan seperti doa kita itu Tuhan tidak pedulikan. Apakah respon kita? Pada saat kita melihat dan mendengar kesaksian dari sahabat-sahabat bahwa doa mereka telah dijawabkan, namun doa kita masih belum dijawab. Apakah respon kita? Pada saat kita berdoa agar Tuhan memelihara kita pada hari ini, namun ternyata pada hari ini kita terluka. Apakah respon kita? Pada saat kita berdoa agar Tuhan memberikan kita uang yang banyak, namun ternyata kita masih perlu bekerja keras untuk sesuap nasi pada hari ini. Apakah respon kita kepada Tuhan? Adakah terima kasih Tuhan? Atau Tuhan, adakah Engkau benar-benar mendengarkan saya? Apakah respon kita? Saya mau membawa kita ke Yohanes pasal 11 pada kali ini. Yohanes pasal 11 ayat 1 hingga ayat yang ke-44. Di dalam pasal ini kita dapat membaca kisah mengenai Yesus membangkitkan Lazarus dari mati. Dari ayat 1 lagi kita sudah diberitahu bahwa Lazarus pada saat itu sedang sakit. Yesus kemudian menurut ayat 3 diberitahu akan hal ini oleh kedua saudaranya, yaitu Maria dan Marta. Kemudian dalam ayat 4 Alkitab menjelaskan bahwa Yesus tahu benar mengenai keadaan Lazarus. Namun setelah diberitahu atau dipanggil oleh Maria dan Marta untuk merawat Lazarus, malah apa yang Yesus lakukan? Apakah respon Yesus apabila dia dipanggil? Ayat 6 mengatakan bahwa Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Adakah Yesus tidak mengenal siapa Lazarus ini? Oleh karena mungkin dia tidak mengenali Lazarus, maka dia pun tidak peduli dan tidak terburu-buru untuk merawat Lazarus ini. Ayat 5 jelas mengatakan bahwa Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya merujuk kepada Maria dan Lazarus. Dia mengasihi dan peduli terhadap ketiga orang adik-beradik ini. Namun kita dapat mengetahui motif Yesus berbuat demikian dalam ayat 4 sebentar tadi. Tujuan Yesus adalah akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus hanya bertolak dari tempat di mana dia berada setelah menurut ayat 11 dan 14 hanya setelah Lazarus telah meninggal. Hanya setelah Lazarus telah meninggal. Bukankah itu sudah cukup terlambat? Hanya mematikan api di dapur setelah masakan kita sudah hangus. Bukankah itu sudah terlambat? Bagi manusia biasa seperti kamu dan saya, kalau kita hidup pada waktu itu, apalagi kalau kita ini keluarga terdekat dari Lazarus, pasti kita juga akan pikirkan sedemikian. Sudah terlambat. Dalam ayat 21, jelas bahwa Marta sangat sedih karena bagi dia Yesus sudah terlambat. Sekiranya engkau ada di sini, saudaraku Lazarus pasti tidak mati. Dalam ayat 32 kita dapat melihat bahwa Maria juga bersedih karena bagi dia Yesus sudah terlambat. Sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Nah, dalam kisah ini Alkitab katakan dalam ayat 35 bahwa Yesus juga bersedih sehingga dia turut menangis bersama. Kita semua tahu kisah ini kan. Pada ayat yang ke-43, Yesus kemudiannya berseru, "Lazarus, marilah keluar." Dan Lazarus keluar dari kuburnya masih lengkap dengan kain kapannya sekali. Nah, bagi manusia sepertinya Tuhan itu lambat untuk menjawab atau tidak mau menjawabkan doa kita. Satu hal yang kita perlu sadar adalah
Tuhan tidak berada di bawah pengaruh jam dan waktu manusia. Daripada kisah Yesus dan Lazarus ini, kita melihat bahwa Tuhan bekerja menggunakan jam dan waktunya sendiri. Oleh itu, pada saat kita berdoa dan berharap agar doa kita dijawabkan pada hari ini, kita harus ingat bahwa Tuhan tidak berada di bawah pengaruh jam dan waktu kita. Dia akan bekerja pada jam dan waktu yang Dia tentukan sendiri. Saudara dan saudari, Tuhan tidak tertakluk kepada jam dan waktu manusia. Menurut Yohanes 3 ayat 16, Alkitab katakan bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Mana mungkin Tuhan yang begitu mengasihi kita tidak mempedulikan kita? Mana mungkin seorang bapa yang begitu mengasihi anaknya tidak mempedulikan anak-anaknya? Nah, Matius 7 ayat 11 berkata, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya." Tuhan sebenarnya hanya tertarik, hanya mau memberikan yang baik kepada kita. Jadi jika hari ini Tuhan belum jawabkan doa saya, itu mungkin karena waktunya belum tiba atau mungkin itu bukan yang terbaik untuk saya. Pada saat Tuhan menjawab tidak terhadap doa kita sekalipun, ketahuilah bahwa kalau itu datangnya dari Tuhan, itulah yang terbaik. Oleh itu, kita tidak ada alasan untuk rasa takut dan ragu-ragu terhadap Tuhan. Alkitab jelas menunjukkan bahwa Tuhan akan bekerja sesuai pada garis waktu yang Dia sendiri tentukan, bukan pada permintaan atau arahan manusia. Alkitab juga katakan bahwa Dia begitu mengasihi kita dan hanya mahukan agar kita, umat-umatnya, mendapatkan yang terbaik. Hanya yang terbaik. Saya percaya ramai di antara kita yang setia berdoa, khususnya mendoakan situasi pandemik COVID-19 sekarang ini. Ya, masalah ini masih belum selesai. Kita melihat di berita bahwa case positif dan kematian akibat COVID-19 di Malaysia saja masih ada dilaporkan setiap hari. Tapi adakah itu alasan untuk takut dan ragu-ragu? Tidak. Tuhan pasti akan menjawabkan doa-doa kita sesuai dengan kehendak-Nya. Teruskan berdoa. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 berkata, "Tetaplah berdoa. Tuhan pasti akan bertindak sesuai dengan rencananya." Ingat, segalanya berada di bawah kawalan Tuhan. God is in control. Dia pasti akan bertindak sesuai dengan rencananya yang sempurna. Ingat, tetap tinggal di rumah. Jaga kebersihan dan keselamatan diri. Terima kasih sudah menonton. Selamat hari Sabat dan jumpa lagi.